siang. Di video ini kita akan membahas tentang ekofeminisme, sebuah gerakan yang menghubungkan isu-isu feminisme dan ekologi. Apa sih kaitannya antara perempuan dengan lingkungan? Yuk simak sampai habis. Dalam pengetahuan Anda, apa sih ekofeminisme itu? Jadi, definisi ekofeminisme itu pandangan yang menyatukan feminisme dan ekologi. Gerakan ini menyoroti bagaimana perempuan dan alam sama-sama dieksploitasi oleh sistem patriarki dan kapitalisme. Ekofeminisme percaya bahwa cara manusia memperlakukan alam dan cara perempuan ditindas berasal dari akar yang sama. Gimana sih sejarah ekofeminisme itu? Ekofeminisme itu kalau nggak salah muncul pada tahun 1970-an saat feminis mulai mengaitkan perjuangan mereka dengan krisis lingkungan. Mereka melihat bahwa dominasi terhadap alam dan perempuan terjadi bersamaan karena sistem patriarki yang serakah dan tidak peduli pada keberlanjutan. Gerakan ini menekankan pentingnya menghentikan eksploitasi terhadap kedua hal tersebut. Kalian tahu nggak sih keterkaitan alam dan perempuan? Perempuan, terutama di komunitas perdesaan, seringkali lebih dekat dengan alam karena mereka yang mengurus sumber daya alam seperti air, kayu bakar, dan pangan. Saat alam dirusak, perempuanlah yang pertama merasakan dampaknya lebih dulu, seperti sulitnya mendapatkan air bersih dan tanah yang subur untuk bercocok tanam. Wawancara mahasiswa yang lagi main yuk. Gimana sih kritik ekofeminisme terhadap sistem patriarki? Ekofeminisme terhadap sistem patriarki, yaitu sebuah sistem yang tidak hanya menindas perempuan, tetapi juga menindas alam. Terus, sistem ini mengutamakan eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja perempuan demi keuntungan tanpa memikirkan keberlanjutan. Ekofeminis berpendapat bahwa kita butuh sistem yang adil, baik untuk manusia dan lingkungan. Gimana sih contoh gerakan ekofeminisme? Jadi gerakan ekofeminisme itu ada di India. Nama gerakannya itu gerakan Chipko. Salah satu contoh gerakan ekofeminisme di Chipko di India pada tahun 1970-an, perempuan di desa-desa pegunungan Himalaya memeluk pohon-pohon untuk mencegah penebangan liar yang akan menghancurkan hutan mereka. Dengan keberanian mereka, hutan itu bisa diselamatkan. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran perempuan dalam melindungi lingkungan. Halo, gimana nih contoh lain dari ekofeminisme? Oh, jadi contoh lain dari gerakan ekofeminisme tuh ada gerakan Green Belt di Kenya. Terus tuh kayak contohnya tuh gerakan Sabuk Hijau yang didirikan oleh Wangari Maathai di Kenya pada tahun 1977. Dalam gerakan ini, perempuan tuh menanam pohon untuk melawan penggundulan hutan dan mengatasi krisis lingkungan. Melalui upaya mereka, jutaan pohon berhasil ditanam, memulihkan lahan yang rusak sekaligus memperdaya perempuan. Ini adalah bukti nyata bagaimana perempuan memimpin aksi perlindungan lingkungan. Ada nggak sih contoh ekofeminisme di Indonesia? Ada dong. Di Indonesia beberapa komunitas perempuan terlibat dalam gerakan Save Kendeng yang menentang pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah. Para perempuan ini melakukan protes dengan mengecor kaki mereka dengan semen sebagai simbol perlawanan terhadap kerusakan alam yang mempengaruhi sumber daya air dan tanah. Nah, gimana nih contoh ekofeminisme dalam sepengetahuan Anda? Salah satunya Kenya di Afrika. Organisasi yang bernama Green Belt Movement yang didirikan oleh Wangari Maathai, ia bergerak untuk perempuan menanam pohon dan menjaga lingkungan, sekaligus untuk mempertahankan praktik pertanian yang keberlangsungan. Oke guys, kita tarik kesimpulan dari penjelasan teman-teman tadi. Ekofeminisme mengajarkan kita bahwa perjuangan perempuan dan lingkungan saling berkaitan. Dengan mendukung kesetaraan gender dan perlindungan alam, kita bisa menciptakan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan. Mari jaga alam dan hormati peran perempuan demi keberlangsungan hidup kita. Kami dari kelompok 3 Ekofeminisme. Sekian video pembelajaran dari kami. Semoga mudah dipahami. Salam budaya. Budaya bangsa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa.
she knows.